saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 14 November 2025, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, Engkau menyatakan diri melalui setiap ciptamu. Semoga kami menemukan Dikau dalam segala sesuatu dan setiap peristiwa hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan, api belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di perangingan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, ada satu kenyataan yang pasti dalam hidup manusia. Satu kepastian itu ialah Tuhan pasti akan datang kembali. Namun persoalannya bukan apakah ia akan datang, melainkan apakah kita siap saat ia datang. Maka melalui sabda Tuhan yang hari ini diperdengarkan oleh gereja, Yesus menggunakan gambaran-gambaran yang tajam dan kadang
menakutkan. Zaman Nuh, zaman Lot, dan hari Anak Manusia akan datang secara tiba-tiba. Manusia sedang makan, minum, kawin, dan bekerja. Tiba-tiba datanglah hari itu, dan hanya mereka yang waspada yang diselamatkan. Yesus seolah-olah mengingatkan kita, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini bukan ancaman, melainkan seruan kasih dari Tuhan, agar kita hidup dalam kesadaran, pertobatan, dan kesetiaan setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan tadi, Yesus mengingatkan dua peristiwa dalam sejarah keselamatan, zaman Nuh dan zaman Lot. Pada zaman Nuh, orang-orang hidup sibuk dengan urusan duniawi, makan, minum, menikah, membangun, berdagang, tetapi tanpa kesadaran akan Allah. Begitu pula zaman Lot, orang hidup dalam kemewahan dan dosa Sodom, tanpa peduli pada kebenaran. Tiba-tiba air bah datang dan menghancurkan segalanya. Api dan belerang turun atas kota Sodom dan Gomora. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena manusia menutup hati terhadap kasih dan peringatan Allah. Yesus ingin menegaskan bahwa hari Anak Manusia akan datang dengan cara yang serupa, tiba-tiba tanpa peringatan, di saat manusia sibuk dengan urusannya sendiri. Maka pesan sabda Tuhan yang hari ini kita dengar sangat jelas. Kesiapsiagaan rohani tidak bisa ditunda. Pertobatan tidak bisa menunggu nanti. Iman tidak bisa hidup hanya di hari Minggu, tetapi harus menjadi gaya hidup setiap hari. Ungkapan ini tampak keras, tetapi mengandung kebenaran yang mendalam. Yesus mengingatkan kita bahwa siapa yang terlalu mencintai dunia dan dirinya sendiri akan kehilangan hidup sejati. Banyak orang ingin menyelamatkan dirinya dengan cara duniawi, mencari keamanan lewat harta, status jabatan, atau kuasa. Namun semuanya itu tidak mampu menyelamatkan jiwa ketika hari Tuhan tiba. Hanya mereka yang berani menyerahkan diri kepada Allah, yang mau hidup dalam kasih, keadilan, dan pengampunan, yang akan menemukan hidup sejati. Menyerahkan nyawa di sini bukan berarti mati fisik, melainkan melepaskan ego, keserakahan, dan keterikatan pada dosa. Itulah arti sejati dari mengikuti Kristus dan memanggul salib setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengatakan bahwa pada hari itu dua orang akan ada di satu tempat, yang satu diambil, yang lain ditinggalkan. Ini menggambarkan pembedaan rohani, bukan soal posisi sosial, tapi soal hati. Yang diambil adalah mereka yang hidup dalam iman dan kasih, sedangkan yang ditinggalkan adalah mereka yang terikat pada dunia dan tidak siap menyambut Tuhan. Tuhan datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangun kita. Seringkali kita hidup dalam zona nyaman rohani, merasa sudah cukup baik, sudah cukup berdoa, sudah cukup pergi ke misa, padahal hati kita belum sungguh siap. Tuhan ingin agar kita selalu berjaga dan sadar, bukan dengan rasa cemas, tetapi dengan imannya aktif dan hati yang terbuka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.